Ya, seperti apa duduk perkara polemik pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK? Nah, kita akan bahas bersama dengan mantan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro. Pak Endar, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Pak Endar, Anda melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK ke Dewan Pengawas mengenai pencopotan diri Anda. Seperti apa isi laporannya, Pak Endar? Terima kasih Pak Egan, selamat sore. Jadi memang beberapa waktu yang lalu kami mengajukan pelaporan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK dan Pak Sekjen, di mana telah keluar surat keputusan Sekretaris Jenderal KPK nomor 152, yang intinya bahwa SK tersebut saya diberhentikan dengan hormat oleh KPK. Nah, dari sinilah saya melihat ada beberapa hal yang menurut saya tidak tepat dari aturan yang ada. Yang pertama, di pertimbangan tidak pernah dijelaskan apa alasan saya, pertimbangannya apa, dan lain-lain. Yang kedua, yang paling penting di sini bahwa sebelum SK ini terbit, Pak Kapolri sudah membalas surat pimpinan KPK terdahulu tertanggal 29. Di tanggal 29 itu Pak Kapolri sudah membalas surat pimpinan KPK terdahulu bahwa atas surat yang terdahulu beliau menyampaikan jawaban berdasarkan sidang Dewan Pertimbangan Karir Polri. Pak Karyoto dulu Deputi mendapatkan jabatan promosi sebagai Kapolda, sedangkan saya dengan pertimbangan masih keterbatasan ruang jabatan di Dewan Polri, kami masih pertahanan di KPK dan diperpanjang berdasarkan surat perpanjangan tugas kami tertanggal 29. Nah, inilah yang menjadi permasalahannya. Sederhananya sudah ada perpanjangan, sudah ada jawaban atas usulan promosi, tetapi tiba-tiba tanggal 31 Maret kami diberhentikan dengan hormat dengan tanpa penjelasan yang jelas. Pada intinya itu, Mas Igan. Ketika Anda membawa surat perpanjangan dari Kapolri itu kepada KPK, respon yang didapat itu apa? Nah, kami sebenarnya mengetahui sudah ada perpanjangan dari Pak Kapolri itu sebelum tanggal 31. Artinya kan itu permasalahan administrasi antar fungsi pembinaan karir. Dalam ini adalah Biro SDM Mabes Polri dengan Biro SDM KPK. Nah, ketika kami diberitahu bahwa akan ada pencopotan besoknya kami akan SK, itulah kami baru mendapatkan perpanjangan ini. Nah, dari situ pada saat tanggal 31 kami diminta menghadap pimpinan untuk menerima dan melihat pertama kali SK, itulah kami juga menyampaikan bahwa ini ada surat dari Bapak Kapolri yang sebelumnya sebenarnya juga sudah diterima di Biro SDM KPK. Jadi permasalahan itu tanggal 31 itulah saya menyampaikan bahwa saya melaksanakan tugas perpanjangan berdasarkan surat tugas Kapolri. Gitu, Pak. Oke. Pak Endar, informasinya isu mengenai pencopotan Anda itu sebetulnya sudah tersiar jauh sebelum tanggal 30 Maret. Apakah memang betul itu terjadi? Kalau isu yang tadi disampaikan narasinya mungkin tidak seperti itu ya. Kalau dari realisasinya, saya memang mendengar bahwa Pak Ketua pernah secara lisan menyampaikan usulan promosi kepada beliau Bapak Kapolri. Tetapi yang tertulis itu tertanggal 11 November 2021. Yang pada intinya mengusulkan untuk kami berdua, Pak Karyoto dan saya mendapatkan promosi jabatan di lingkungan kepolisian. Dan surat itu sudah dibahas, sudah dijawab oleh Bapak Kapolri tanggal 29, di mana sebelumnya sudah ditetapkan Pak Karyoto sebagai Kapolda Metro dan saya, karena belum ada ruang jabatan yang ada di lingkungan Polri, maka kami dalam rangka pembinaan karir dipertahankan di sana. Begitu, Pak. Ya, Pak Endar, apakah ada komunikasi dari Sekjen kepada Anda berkaitan dengan pencopotan ini sebelum tanggal 30? Sama sekali tidak ada. Justru ini yang menjadi permasalahan dan tanda tanya buat saya.
Sampai dengan tanggal 31 sebenarnya saya juga belum tahu. Tapi tanggal 30 saya hanya mendengar dari salah satu eh, informasi di dalam bahwa Pak besok akan ada penyerahan skep itu. Dan besok Bapak akan dipanggil pimpinan. Kira-kira seperti itu. Jadi komunikasi sama sekali tidak ada. Tiba-tiba saya disodorkan skep yang pemberhentian itu. Ya, Pak Endar, terkait dengan pencopotan ini apakah sudah disampaikan kepada Kapolri? Ya tentu saja saya sudah melapor ke beliau, bagaimanapun saya anak buah beliau, saya melaporkan bahwa ada SK ini, dan saya juga sudah menyampaikan tentang adanya surat perpanjangan yang memang sebenarnya sebelumnya sudah disampaikan kepada pihak SDM KPK. Tentunya saya minta petunjuk beliau, karena beliau adalah pimpinan saya, petunjuk beliau bahwa saya harus tetap melaksanakan perintah beliau untuk bertugas di KPK sebagaimana surat perpanjangan itu. Di luar itu tentunya kan saya mempunyai hak sebagai warga negara. Dengan kondisi itu ya saya memanfaatkan proses hukum yang ada untuk menguji ini melalui pengaduan saya di Dewan Pengawas KPK. Gitu. Ya, Pak Endar, tapi status Anda pada saat ini seperti apa sih? Apakah masih bekerja di KPK atau tidak? Status saya sekarang ini ya terus terang saja sampai dengan hari ini tadi sore saya masih dapat akses masuk ke ruangan, saya masih dapat akses ke email dan lain-lain. Beberapa sistem di penanganan perkara juga saya masih, tetapi secara fisik untuk kegiatan rapat-rapat dengan pimpinan, saya sudah tidak dilibatkan lagi karena saya tidak dapat undangan ya. Undangan sudah dihilangkan ke pelaksana tugas pengganti saya. Ya, saya mengerjakan apa saja yang bisa saya lakukan sepanjang memang saya mendapat akses. Akan tetapi saya juga tadi sudah mendengar dan sudah diinformasikan oleh Kepala Biro Umum bahwa hari Senin nanti saya sepertinya akses terhadap fasilitas kerja dan ruangan kerja KPK sepertinya sudah tidak mendapat lagi karena pimpinan sudah meminta itu. Ya, lihat saja nanti besok Senin seperti apa, Mas. Ya, Pak Endar, setelah kemudian dicopot seperti ini, apakah Anda masih berniat untuk kembali bekerja di gedung KPK? Pada dasarnya saya siap bekerja di mana saja, di KPK, di kepolisian, sebagai institusi kami. Ya, perlu saya sampaikan bahwa saya sebenarnya di KPK bukan hal baru lagi karena sejak dulu awal kami KPK berdiri 2006, 2012, kami juga sudah bergabung di KPK dan sekarang adalah tempat dua kali kami di situ, sudah 3 tahun yang sekarang ini. Artinya kalau saya sepanjang memang saya diperintahkan dengan aturan yang benar, aturan yang sah, saya siap ditempatkan di mana saja, Mas. Oke, baik. Pak Endar, pelaporan Anda ke Dewan Pengawas ini ternyata mendapatkan dukungan dari penyidik lain, hingga informasinya sampai melakukan mogok. Benar tidak ini terjadi? Apakah memang hal ini menimbulkan kondisi yang tidak kondusif di KPK dan kemudian mempengaruhi penanganan perkara lainnya, Pak Endar? Kebetulan yang memiliki sikap untuk mendukung saya saat ini yang terlihat memang dari teman-teman yang latar belakang kepolisian. Tapi pada dasarnya ternyata memang bukan dari kepolisian saja, hampir sebagian besar teman-teman bukan dari kepolisian juga mendukung langkah yang saya lakukan dan juga ingin meminta kepastian dan penjelasan dari pimpinan bagaimana mekanisme dan latar belakang tentang penetapan SK ini bisa terjadi. Karena mereka juga berpikir apakah ini nanti terjadi lagi di kemudian hari dan lain-lain. Makanya saya dapat dukungan dari mereka. Kalau masalah kemudian mereka mau kerja atau apapun itu, tentunya saya nggak tahu ya. Itu pertimbangan mereka untuk mendorong agar segera permasalahan selesai dengan baik dan tentunya sesuai dengan ketentuan. Baik, Pak Endar, dan 2 pejabat lainnya informasinya sudah lama diisukan akan dicopot karena terkait dengan perbedaan pendapat penanganan perkara dengan pimpinan KPK, Pak Endar. Yang sebenarnya terjadi itu bagaimana sih, Pak Endar? Begini Mas, dalam suatu penanganan perkara di KPK itu kan ada beberapa tahapan. Yang pertama tahapan di kami yaitu proses penyelidikan.
baru penyidikan dan penuntutan, baru selanjutnya dilakukan di peradilan. Setiap tahap itu menjadi tanggung jawab penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Ketika akan menaiki tahap berikutnya, dalam hal ini misalnya penyidikan, itulah proses melalui mekanisme yang namanya ekspos perkara. Di dalam ekspos perkara inilah biasanya seringkali terjadi beberapa perbedaan pendapat dari perspektif masing-masing. Karena ada yang berpikir sang jaksa, penyidik, auditor, dan lain-lain. Sebenarnya dalam penanganan perkara ekspos seperti hal-hal yang biasa, hal-hal yang biasa terjadi, baik itu di ekspos tingkat direktorat, kami sendiri misalnya ekspos di tingkat direktorat pendidikan, hal yang biasa kan beda pendapat antara kami dengan penyelidik, dengan Kasatgas misalnya. Justru perbedaan pendapat biasanya akan menjadi referensi untuk memaksimalkan, menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu. Jadi hal yang biasa sebenarnya kalau memang perbedaan pendapat itu terjadi di setiap ekspos penanganan perkara, Mas. Ya, apakah hal ini yang terjadi di kasus Formula E? Nah, kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Masih bersama dengan kami Brigjen Endar Priantoro, mantan Dirlidik KPK. Pak Endar, salah satu penanganan perkara yang menimbulkan perbedaan pendapat menurut ICW itu adalah mengenai perkara Formula E. Nah, sebenarnya sebagai Direktur Penyelidikan KPK pada saat itu, kasus itu seperti apa sih, Pak Endar? Begini Mas Egan, sebenarnya kami di Direktur Penyelidikan itu karena sifatnya masih penyelidikan, sebenarnya kami tidak akan dapat mengungkapkan secara teknis materi kasus ini di sini. Kalau saya hanya menyampaikan secara umum saja proses penanganan kasus di KPK. Jadi di tahap awal memang setiap kasus ditangani oleh KPK melalui proses penyelidikan. Ya. Penyelidikan itulah nanti pada ujungnya itu akan diputuskan melalui mekanisme ekspos bahwa kasus ini dari penyelidikan sudah cukup untuk dinaikkan menjadi penyidikan dengan beberapa kriteria tentunya. Nah, disinilah pada tahap untuk menaikkan status ini ke penyidikan, nah inilah biasanya hal-hal yang sangat krusial karena kita harus betul-betul firm, kita beda pendapat di sini, tapi ujungnya pada dasarnya adalah untuk membuat keyakinan bahwa apa yang sudah kita putuskan nanti kita bisa bertanggung jawab secara hukum. Kira-kira seperti itu. Pak Endar, tapi benar tidak bahwa memang dalam kasus itu Anda berbeda pendapat dengan Firly Bahuri? Kalau ada beda pendapat mungkin iya, tapi apa beda dan lain-lain semua tidak dinyatakan di sini, ini masalah teknis penyelidikan, Mas. Oke, baik. Pak Endar, Anda sendiri melihat alasan sebenarnya Anda kemudian dicopot dengan cara yang menurut Anda penuh dengan kejanggalan itu, alasannya apa, Pak Endar? Nah, ini yang saya justru ingin mempertanyakan ini, Mas Ika. Jadi begini, saya tidak pernah dikomunikasikan sama sekali. Dari kok tiba-tiba sampai tanggal 31 saya dipanggil dan mendapatkan SK ini. Yang saya tahu bahwa memang saya hanya waktu itu diusulkan untuk dipromosikan, bukan untuk dikembalikan. Saya terima kasih kalau Pak Firly berniat mengembalikan atau mempromosikan saya. Akan tetapi kan kembali kepada kepolisian bahwa Dewan Pertimbangan Karir Polri, ya Kapolri memutuskan belum ada ruang jabatan buat kami di lingkungan kepolisian. Sementara Pak Karyato sudah ada. Nah, dari situ kan sudah dijawab oleh beliau, saya sebagai anggota Polri akan tunduk dan taat kepada pimpinan. Kira-kira seperti itu. Jadi masalah kemudian yang lain-lain juga saya nggak tahu itu. Pak Endar, terakhir, apakah Anda punya keyakinan bahwa Dewan Pengawas KPK akan mengikuti keinginan Anda? Ya insya Allah, Mas. Insya Allah saya mengadukan tentunya dengan beberapa pertimbangan, masalah-masalah saya lihat dari beberapa aturan yang ada, ya semoga saja proses di Dewas bisa menunjukkan yang sebenar-benarnya aturan yang berlaku di KPK seperti apa, sebagaimana arahan dari pimpinan negara ini. Tentunya mari kita taat kepada aturan,
Kalaupun saya nanti di Dewas ternyata itu tidak ada aturan yang dilanggar, ya saya hormat, saya ikuti aturan itu. Kalaupun sebaliknya aturan itu ada pelanggarannya, ya mohon mekanisme hukum yang berlaku dikembalikan sebagai aturan yang ada. Kami sederhana seperti itu. Oke, baik, kita akan tunggu nanti proses selanjutnya di Dewan Pengawas KPK. Terima kasih Pak Endar telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.